Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Dipa dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Ghazali Jember, di mana saya mengambil tema tentang tantangan di era digital pada Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Ghazali Jember. Nah, di sini saya menggunakan penelitian dengan cara wawancara dan juga observasi di pondoknya secara langsung. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit tentang pondok pesantrennya, yang dimana Pondok Pesantren Al-Ghazali Jember ini didirikan oleh Kiai Haji Ihsan pada tahun 1968, di mana sistem yang diambil dalam pondok pesantren ini adalah salaf modern, yang dimana ponpes ini menggabungkan sistem pendidikan tradisionalnya dengan pendidikan modern. Nah, yang dimana diketahui juga kenapa saya mengambil tantangan di era digital, karena di zaman sekarang sudah banyak sekali pondok-pondok yang sudah merubah sistemnya, mulai dari sistem salaf berubah menjadi modern, atau ada yang bercampur salaf modern, atau ada pondok yang khusus pondok modern juga. Nah, di era digital ini mungkin ketika saya melakukan wawancara, nah bagaimana sih sistem pembelajaran di Ponpes Bustanul Ulum ini? Nah, jadi kan pondok pesantren ini juga kan memiliki kurang lebihnya 300 santri, yang dimana mayoritasnya juga adalah santri laki-laki, yang juga lebih banyak anak SMP, umuran anak SMP. Nah, jadi sistem pembelajaran para santri yang masih sekolah, khususnya SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda. Nah, untuk yang SD mereka bersekolah di MI Bustanul Ulumnya, yang dimana sekolahnya juga itu udah ada di ruang lingkup pondok. Nah, buat anak yang SMP dan SMA itu berbeda. Jadi mereka tuh ketika melakukan sekolah pagi atau sekolah umum, mereka harus keluar dari ruang lingkup pondok dan mereka jalan kaki sekitar kurang lebihnya 500 meter. Nah, itu tuh di Yayasan Bani Khalil, atau di sana itu ada pondoknya juga, ada SMP dan juga ada SMA. Nah, jadi santri-santri pondok pesantren Bustanul Ulum ini ketika melakukan sekolah SMP dan SMA, mereka harus keluar pondok lalu menimba ilmunya itu di Yayasan Bustanul Ulum. Nah, namun karena yayasan sekolahnya masih berhubungan saudara dengan pemilik pondok, maka jam sekolah mengikuti aturan pondok juga. Nah, terus di sini ada juga bagaimana tanggapan pengurusnya sebagai pengurus pondok terkait tantangan di era digital. Jadi ketika melakukan wawancara, ada beberapa yang disampaikan di mana di zaman sekarang ini mungkin sedikit susah atau cukup berat untuk mengatur para santrinya, karena sistem pondok pesantren Bustanul Ulum ini juga sistem sekolahnya itu ada yang di luar pondok. Jadi otomatis ketika mereka di dalam kelas itu tuh santrinya campur dengan anak-anak umum juga, yang mungkin emang latar belakangnya dia tidak menjadi santri. Nah, pada akhirnya ada beberapa keluhan dari pengurus-pengurusnya, karena ketika sekolah para santri-santri pondok itu menyembunyikan beberapa HP handphone mereka itu dititipkan pada teman-teman yang tidak pondok. Jadi akhirnya itu menjadi beberapa masalah yang sampai sekarang masih belum selesai atau belum menemukan jalan keluar untuk menanggulangi masalah ini. Karena kan juga sebagai anak santri itu kan dibatasin dalam berteknologi.
Nah, apa saja tantangan di era sekarang sebagai pengelola pondok dan santri? Nah, jadi di sana ketika wawancara tantangannya mungkin menghadapi santri yang bermasalah, mulai dari yang mencuri, membawa HP, kabur untuk bermain ketika jam jamaah maghrib, dan pulang sekolah aliyah tidak tepat waktu ketika tiba-tiba di pondok. Jadi karena emang sistemnya keluar sekolah, akhirnya beberapa santri terkadang yang seharusnya sebelum jamaah zuhur sudah ada di pondok, itu beberapa santri ada yang masih telat-telat. Jadi akhirnya mereka absen dari jamaah zuhur. Nah, itu sampai sekarang juga masih belum terselesaikan masalahnya. Dan apakah pernah salah satu santri melakukan pelanggaran yang terkait era digital dan bagaimana bisa santri melakukan hal tersebut? Mungkin karena sekarang udah di era digital dan apa-apa sudah teknologi ya. Dan emang basicnya santrinya rata-rata dari anak SMP yang dimana mereka terkadang izin untuk beli makan dan lain-lain ketika jam siang, tapi beberapa dari mereka ada yang pergi untuk bermain PS di warnet, dan ada juga yang mereka yang menyembunyikan HP-nya di tetangga-tetangga, dan mereka itu keluar dengan izin beli makan ternyata bermain HP. Dan masalah ini juga seringkali dilaporkan oleh beberapa tetangga-tetangga atau orang-orang sebagai saksi, namun masih belum juga terselesaikan. Terus di pondok pesantren ini juga banyak kegiatan yang sebenarnya mendukung anak-anak zaman sekarang untuk tidak kecanduan HP, seperti melakukan kegiatan latihan hadroh, terus ada waktu bermain juga seperti bermain sepak bola dan lain-lain, itu sudah ada waktunya. Tapi ketika wawancara dengan para pengawas dan pengurusnya, mereka tetap memprioritaskan HP. Jadi masih banyak santri-santri yang mencuri-curi untuk bermain HP, bahkan seringkali juga setiap bulan ada laporan di mana ada santri yang masih mencuri membawa HP di pondoknya, sehingga dilakukan sanksi seperti contohnya santri cowok ya, mungkin itu tuh biasanya rambutnya dibotakin. Kebanyakan anak kebanyakan di pondok-pondok tuh melakukan hukuman yang seperti itu. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.